Gerbang waktu di Tanah Palmerah. Mentari pagi menyapa lembut langit Jakarta ketika Raras, seorang mahasiswi desain tekstil semester akhir, melangkah keluar dari halte Transjakarta Palmerah. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan tua berwarna putih krem dengan jendela-jendela besar bergaya kolonial. Di atas gerbangnya tertulis, Museum Tekstil Jakarta. Udara pagi membawa aroma dedaunan basah dari halaman luas yang dipenuhi pohon sawo kecik, angsana, dan flamboyan tua. Raras menatap kagum, seolah-olah waktu berhenti di tempat ini. Di tengah hiruk-pikuk kota modern, museum itu tampak seperti potongan masa lalu yang menolak pudar. Selamat datang di Rumah Benang dan Sejarah, sapa Pak Damar, pemandu museum yang sudah puluhan tahun menjaga tempat ini. Suaranya berat namun hangat. Ia mengenakan batik sogan tua yang terlihat seperti menyatu dengan atmosfer museum. Setiap benang di sini punya cerita, termasuk gedung ini sendiri. Raras tersenyum kecil. Ia memang datang bukan sekadar untuk meneliti pola kain, tapi ingin memahami jiwa di balik setiap helai tekstil tradisional Indonesia. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang lebih dalam. Mengapa kain bisa menjadi saksi perjalanan bangsa? Saat ia melangkah masuk, derit pintu kayu tua terdengar seperti suara masa lampau yang membuka diri. Langit-langit tinggi, lantai tegel berpola geometris, dan aroma kayu jati tua segera menyergapnya. Di ruang pertama, terpampang foto-foto hitam putih, gambar gedung ini ketika masih menjadi rumah seorang saudagar kaya di masa Hindia Belanda. Gedung ini dibangun sekitar akhir abad ke-19, jelas Pak Damar. Dulu milik seorang bangsawan Turki bernama Karel Alexander Renan. Ia membangunnya untuk istrinya yang jatuh cinta pada keindahan kain Nusantara. Raras menatap foto-foto itu dengan mata berbinar. Di benaknya, ia membayangkan gedung ini di masa lalu. Kereta kuda berhenti di halaman, nyonya rumah berjalan di beranda sambil membawa kain batik Pekalongan, dan aroma teh melati dari ruang tamu. Namun, sejarah tak selalu indah. Pak Damar melanjutkan, ketika Perang Dunia pecah dan Jepang datang, rumah ini sempat diambil alih. Setelah kemerdekaan, tempat ini sempat menjadi markas perjuangan. Nada suaranya turun pelan, seolah mengingat luka lama. Raras terdiam. Ia merasakan hawa sejuk dari dinding tebal itu, hawa yang menyimpan kenangan, perjuangan, dan cinta. Di setiap lorongnya, bayangan masa lalu seperti menari. Langkah Raras kemudian membawanya ke halaman belakang. Di sana, hamparan taman indah dengan air mancur kecil berkilau terkena sinar matahari. Di sisi kanan, terdapat paviliun batik, tempat para pengunjung bisa belajar membatik langsung dari para pengrajin. Seorang ibu tua sedang mencanting di kain putih. Gerakannya lembut dan penuh ketenangan. Setiap titik malam di kain ini, katanya sambil tersenyum, adalah doa yang dituangkan tangan manusia. Raras terpana. Ia menatap kain yang perlahan berubah menjadi corak parang rusak, simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Saat itu, ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Pak Damar, tanya Raras lirih, apakah setiap motif batik punya makna sendiri? Pria itu mengangguk. Ya. Setiap helai adalah bahasa, setiap warna adalah jiwa. Dan tugasmu, Raras, adalah mendengarkan mereka. Raras memandangi sekeliling, gedung tua, taman, para pembatik, dan kain-kain yang tergantung. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, masa lalu yang anggun dan masa kini yang terus berlari. Langit mulai meredup. Matahari tenggelam di balik pepohonan besar di halaman depan. Raras menatap gedung itu sekali lagi sebelum pulang. Dalam hati ia berjanji akan kembali besok, bukan sekadar untuk meneliti, tapi untuk memahami, bagaimana kain bisa menyimpan suara masa lalu. Ia tidak tahu bahwa langkah kakinya hari itu telah membuka gerbang waktu, dan benang-benang sejarah di Museum Tekstil akan perlahan menuntunnya menuju kisah yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Rumah besar di tengah perang dan kenangan. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak mendung ketika Raras kembali melangkah ke halaman Museum Tekstil. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah, sementara daun-daun trembesi berguguran pelan. Suasana museum pagi itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang ingin dibisikkan. Di bawah naungan beranda tua, Pak Damar sudah menunggu sambil memegang buku catatan berkulit coklat tua.
Kau datang tepat waktu, katanya dengan senyum kecil. Hari ini, aku akan bercerita tentang masa ketika gedung ini tidak hanya menjadi rumah, tetapi juga medan perjuangan. Raras mengikuti langkah Pak Damar melewati koridor panjang dengan dinding putih dan jendela besar. Setiap langkah kakinya bergema lembut di lantai tegel. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan dengan vitrin kaca berisi foto-foto dan dokumen lama. Ini, kata Pak Damar sambil menunjuk salah satu foto, adalah masa ketika rumah besar ini menjadi saksi perang. Foto itu menampilkan sekelompok pria berpakaian militer dengan latar belakang gedung yang sama, hanya saja tanpa ket putih, masih berwarna batu kapur alami, dengan pagar kayu yang kini sudah diganti besi tempa. Pada masa penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942, lanjutnya, gedung ini diambil alih dan dijadikan tempat tinggal pejabat tinggi militer. Pemilik aslinya dipaksa pergi. Tidak lama setelah itu, rumah ini menjadi saksi penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja untuk kepentingan perang. Raras menelan ludah. Ia menatap foto itu lama, membayangkan suasana kala itu. Lalu, apa yang terjadi setelah kemerdekaan, Pak? Pak Damar menarik napas panjang, menatap jendela yang menghadap taman. Setelah proklamasi 1945, rumah ini tidak dibiarkan kosong. Seorang pejuang bernama Ibu Soemini, tokoh perempuan dari kalangan pribumi, menjadikan rumah ini sebagai tempat pertemuan para wanita pejuang. Disinilah mereka menyusun strategi untuk menggalang kain dan pakaian bagi para tentara Republik yang bertempur di luar kota. Raras menoleh cepat. Jadi rumah ini pernah jadi pos perjuangan. Benar, jawabnya. Dan Ibu Soemini, meski bukan tentara, adalah pahlawan dengan jarum dan benang. Ia percaya, sehelai kain bisa menjadi simbol perlawanan. Raras terdiam lama. Dalam imajinasinya, ia melihat sosok wanita berselendang batik, duduk di ruang tamu dengan lampu minyak kecil, menjahit bendera merah putih di tengah malam. Di luar, dentuman meriam jauh terdengar samar. Di ruangan itu, benang merah dan putih berpadu, menjadi simbol harapan yang tak akan padam. Pak Damar kemudian membuka buku catatan tua yang ia bawa. Halamannya berwarna kekuningan, tinta di beberapa tempat sudah memudar. Ini salinan surat dari Ibu Soemini untuk anaknya, katanya lirih. Ia membaca perlahan. Nak, jika suatu hari rumah ini tidak lagi menjadi tempat bersembunyi, semoga ia tetap menjadi tempat belajar. Karena perjuangan tidak selalu dengan senjata, kadang hanya dengan menjaga agar warisan tak dilupakan. Raras merinding. Kata-kata itu bergema di benaknya, seperti pesan dari masa lalu yang menembus waktu. Ia memejamkan mata, membayangkan tangan-tangan perempuan yang dulu bekerja di sini, menjahit sambil berbisik doa agar tanah air tetap merdeka. Dan akhirnya, lanjut Pak Damar, setelah masa perjuangan berakhir, rumah ini kembali menjadi tempat tinggal. Namun semangat perjuangan itu tidak pernah pergi. Setiap kali aku berjalan di lorong ini, aku merasa seolah langkah mereka masih terdengar. Hujan mulai turun pelan di luar. Suaranya mengetuk-ngetuk genting tua, menciptakan irama nostalgia yang menenangkan. Raras menatap keluar jendela, melihat butiran air menetes di antara daun sawo kecil yang dulu mungkin juga menyaksikan peristiwa besar itu. Pak Damar, katanya perlahan, apakah ada yang masih hidup dari keluarga Ibu Soemini? Pria tua itu menatap jauh, seolah mencari ingatan yang sudah lama terkubur. Entahlah, jawabnya pelan. Ada kabar bahwa cucunya pernah datang ke sini puluhan tahun lalu. Ia menyerahkan beberapa kain batik warisan keluarga, katanya, agar tetap dirawat di museum ini. Raras menatap vitrin di sebelah kanan. Di sana tergantung kain batik dengan motif parang rusak berwarna coklat tua dan hitam. Di sudutnya tertulis kecil, Batik Soemini, tahun 1946. Ia menatapnya lama. Ada getaran aneh di dadanya, seolah kain itu berbicara. Mungkin, Pak, katanya akhirnya, museum ini memang punya roh tersendiri. Setiap kain seperti hidup. Pak Damar tersenyum. Kau mulai mengerti, Raras. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda. Ia menyimpan jiwa. Ketika hujan berhenti, cahaya senja menembus jendela, menciptakan bayangan lembut di lantai. Raras menatap dinding tua itu sekali lagi, kini bukan hanya sebagai bangunan,
tapi sebagai rumah besar yang telah melewati perang, cinta, dan kenangan. Di benaknya, ia mulai menulis bab pertama dari tugas akhirnya, Kain sebagai saksi sejarah. Namun tanpa ia sadari, langkah-langkahnya di museum itu sedang membawanya lebih dalam, ke kisah yang jauh lebih personal, ke masa ketika benang bukan hanya bahan pakaian, tapi pengikat jiwa bangsa. Dari kediaman pribumi ke rumah perjuangan. Hari ketiga, langit Jakarta kembali cerah. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang segar, dan sinar matahari memantul lembut di dinding putih krem Museum Tekstil Jakarta. Raras datang lebih pagi dari biasanya. Ada sesuatu yang menarik hatinya untuk kembali menelusuri jejak waktu di rumah tua itu, sebuah rasa penasaran yang tak lagi sekadar akademik, tapi seperti panggilan pribadi. Begitu memasuki gerbang, langkahnya otomatis mengarah ke halaman belakang, tempat di mana pepohonan besar menaungi taman batik. Di sana, Pak Damar sedang menyapu dedaunan kering. "Pagi, Raras," sapa pria tua itu tanpa menoleh. "Hari ini, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang yang akan membantumu memahami sisi lain dari museum ini." Dari arah pavilion, muncul seorang perempuan setengah baya berkerudung biru muda, membawa nampan berisi kain-kain kecil bermotif kuno. "Ini Bu Sri, salah satu pengrajin batik tertua di sini," ujar Pak Damar. Bu Sri tersenyum ramah, garis wajahnya lembut namun tampak menyimpan kisah panjang. "Aku dulu belajar membatik dari ibuku. Ibuku dulu diajar langsung oleh Ibu Soemini," katanya perlahan. "Jadi, bisa dibilang, aku pewaris tangan yang dulu menggerakkan sejarah." Raras menatapnya kagum. "Jadi, Anda mengenal keluarga Ibu Soemini?" Bu Sri mengangguk pelan. "Aku lahir di kampung dekat sini. Waktu aku kecil, rumah ini belum jadi museum. Kami menyebutnya rumah perempuan. Karena disinilah dulu para perempuan berkumpul, menjahit, membatik, dan membantu perjuangan. Tidak banyak yang tahu, tapi sebagian kain yang dijahit di rumah ini pernah digunakan untuk membalut luka para pejuang." Ia membuka selembar kain batik berwarna merah marun dan hitam. Motifnya berupa tumbuhan paku yang menjalar dengan ujung tajam seperti duri. Motif ini dinamakan batik perjuangan. Diciptakan oleh Ibu Soemini pada masa revolusi. Duri melambangkan perjuangan dan keteguhan hati. Raras menelusuri permukaan kain itu dengan jari, merasakan tekstur malam yang masih kasar di beberapa bagian. "Cantik," bisiknya. "Tapi juga menyakitkan, ya?" Bu Sri tersenyum tipis. "Itulah makna sejatinya. Setiap garisnya adalah luka yang disulam dengan harapan." Mereka kemudian berjalan ke ruang tengah museum, ruangan yang dulunya merupakan ruang keluarga rumah besar itu. Di dinding tergantung foto hitam putih. Beberapa perempuan duduk melingkar sambil membatik, sementara di belakang mereka, seorang perempuan berdiri tegap dengan senyum tenang, Ibu Soemini muda. "Dulu, rumah ini adalah tempat keluarga pribumi yang cukup terpandang," kata Pak Damar sambil menunjuk foto lain. "Namun setelah perang dan masa revolusi, banyak keluarga bangsawan yang kehilangan kekuasaan. Gedung ini pun beralih fungsi. Dari tempat tinggal, menjadi markas perjuangan, lalu rumah pengetahuan." Raras menatap sekeliling, membayangkan ruangan itu ratusan tahun lalu, penuh dengan aroma malam panas, suara canting yang menetes, dan percakapan lirih tentang kemerdekaan. Ia bisa membayangkan Ibu Soemini berjalan di antara para perempuan itu, memberi semangat meski di luar dentuman senjata masih terdengar. "Bu Sri," tanya Raras, "apakah Anda masih ingat kapan rumah ini berubah jadi museum?" "Oh, tentu," jawabnya. "Tahun 1976. Saat itu, Ibu Tin Soeharto datang ke sini. Ia ingin menjadikan rumah ini tempat pelestarian kain tradisional. Ia percaya, kalau kain dijaga, maka identitas bangsa juga ikut terjaga." Pak Damar menambahkan, sebelum resmi menjadi museum, gedung ini sempat dijadikan kantor dan tempat tinggal beberapa pejabat. Tapi akhirnya, pemerintah menyadari betapa bersejarahnya tempat ini. Maka lahirlah Museum Tekstil Jakarta yang kita kenal sekarang. Raras mendengarkan dengan penuh taksim. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas kampus. Sebuah kesadaran bahwa setiap lipatan kain, setiap ukiran kayu, dan setiap bekas tangan di dinding ini menyimpan perjalanan panjang sebuah bangsa.
Busri kemudian membuka sebuah lemari kaca di pojok ruangan. Di dalamnya tersimpan kain tenun tua berwarna keemasan, tampak rapuh namun megah. Ini tenun songket dari Sumatera. Kain ini dikirim ke rumah ini tahun 1948 oleh seorang pejuang perempuan dari Palembang. Ia menitipkan pesan, simpanlah ini, karena emas yang sejati adalah budaya kita sendiri. Raras menatap kain itu dengan mata berkaca. Dalam keheningan museum, ia merasa seperti bisa mendengar suara masa lalu, suara tawa, jerit, dan doa yang masih menggema di antara serat kain. Raras, kata Pak Damar sambil menepuk bahunya lembut, kau tak hanya menulis skripsi. Kau sedang menulis ulang sejarah dengan cara yang lebih halus, dengan empati. Raras mengangguk pelan. Saya rasa, saya mulai mengerti, Pat, mengapa kain dianggap sakral. Ia bukan hanya pakaian, tapi perwujudan jiwa orang-orang yang menenunnya. Angin sore berhembus masuk melalui jendela besar, menggoyang tirai putih yang lembut. Sinar matahari menembus ruangan, memantulkan warna-warna batik di dinding, menciptakan pantulan cahaya yang menari seperti api kecil, hidup, hangat, dan abadi. Dalam hati, Raras tahu perjalanannya baru setengah jalan. Masih banyak cerita yang menunggu di setiap lipatan kain, di setiap ruangan, dan di setiap kisah yang belum sempat diceritakan. Dan di museum tekstil inilah, ia merasa benang waktu terus menuntunnya, menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan dalam satu kain bernama Indonesia. Saat benang jadi saksi kemerdekaan. Pagi itu, langit Jakarta tampak pucat, diselimuti kabut tipis yang pelan-pelan terangkat oleh hangatnya mentari. Raras berjalan perlahan melewati halaman depan Museum Tekstil Jakarta, sambil memandangi dedaunan sawo kecik yang bergetar halus ditiup angin. Ada ketenangan sekaligus getaran aneh di dadanya hari itu, seolah sesuatu dari masa lalu sedang menunggunya. Begitu masuk, aroma kayu tua langsung menyambut. Di ujung lorong, Pak Damar tengah berdiri di depan sebuah ruangan yang belum pernah ia buka sebelumnya. Pintu itu berwarna coklat gelap dengan ukiran melingkar di tengahnya, sedikit terkelupas dimakan usia. Raras, katanya sambil tersenyum samar, hari ini kita akan melihat sesuatu yang jarang dibuka untuk umum. Ruangan ini kami sebut ruang kemerdekaan. Raras menelan ludah, lalu mengikuti langkahnya. Saat pintu berderit terbuka, udara lembab menyergap, bercampur aroma malam dan debu kain tua. Di dalam ruangan, tergantung kain merah putih besar, warnanya sudah pudar dimakan waktu. Di bawahnya terdapat meja kayu tua dengan mesin jahit Singer klasik, dan di sudut, tergantung potret wanita berwajah lembut, Ibu Soemini. Disinilah, ujar Pak Damar pelan, bendera merah putih itu dijahit. Malam sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Raras mendekat, matanya menatap kain itu seolah menatap nadi sejarah. Urat-urat benang di tepinya terlihat kasar, tak serapi buatan pabrik, tapi justru itulah yang membuatnya hidup. Ini asli, Pak, tanyanya nyaris berbisik. Replika yang dibuat dari sisa kain aslinya, jawab Pak Damar. Yang asli sudah disimpan di Arsip Nasional, tapi potongan kecil di pojok kiri bawah itu, ia menunjuk serat kain yang warnanya lebih gelap, adalah bagian dari bendera yang dijahit langsung di sini. Raras membayangkan malam itu. Rumah besar ini masih gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Ibu Soemini duduk di depan mesin jahit, sementara beberapa perempuan muda berdiri di sekelilingnya, memegang kain merah dan putih. Di luar, suara tembakan kadang terdengar dari kejauhan, tapi mereka terus menjahit, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa pagi nanti bangsa ini akan lahir. Bayangkan, Raras, lanjut Pak Damar, mereka menjahit bukan hanya dua warna kain, tapi dua harapan, keberanian dan kemerdekaan. Raras menatap mesin jahit tua di meja. Ada noda karat di sisi logamnya, namun roda putarnya masih bisa bergerak. Ia mencoba memutarnya perlahan, dan suara klik-klik-klik yang terdengar seolah menghidupkan kembali malam bersejarah itu. Tiba-tiba Busri muncul membawa nampan berisi kain-kain kecil. Ini potongan replika batik yang dibuat berdasarkan desain masa perjuangan, katanya. Ia menunjukkan selembar batik bermotif teruntum merdeka, paduan motif bintang dan bunga yang menggambarkan harapan baru setelah penjajahan. Teruntum berarti menuntun, jelasnya lembut.
Kain ini dipakai banyak perempuan setelah kemerdekaan, sebagai simbol bahwa mereka siap menuntun generasi baru menuju masa depan. Raras menatapnya lama. Jadi, kain bukan hanya simbol kebanggaan, tapi juga cara bangsa ini mengingat dirinya sendiri. Busri mengangguk pelan. Benar. Kain itu doa yang bisa diwariskan. Pak Damar kemudian membuka album foto tua di meja. Halamannya berisi gambar para perempuan pembatik dari tahun 1940-an. Sebagian tersenyum dengan wajah lelah, sebagian memegang kain berlumur malam. Di satu halaman, foto Ibu Soemini berdiri sambil memegang bendera merah putih yang sama. Setelah bendera itu selesai dijahit, kata Pak Damar lirih, mereka tidak sempat tidur. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, mereka berbaris di halaman depan rumah ini, menatap langit yang sama seperti hari ini. Raras menatap ke jendela. Sinar matahari jatuh ke lantai tegel berpola, menciptakan cahaya keemasan yang lembut. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan. Perasaan seolah dirinya turut berdiri di antara para perempuan itu, merasakan detak jantung bangsa yang baru lahir. Pak, katanya perlahan, apa Ibu Soemini tahu kalau rumah ini akan jadi museum suatu hari nanti? Pak Damar tersenyum tipis. Mungkin tidak. Tapi aku yakin, dia mengharapkannya. Ia selalu berkata, suatu hari nanti, anak-anak muda akan datang ke sini bukan untuk berperang, tapi untuk belajar. Dan kau, Raras, adalah salah satu dari mereka. Raras menunduk, matanya berkaca. Ia teringat alasan awalnya datang ke museum ini, sekadar menyelesaikan skripsi. Tapi kini, semua berubah. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat setiap langkah di museum ini berarti. Benang ini, katanya sambil menyentuh potongan bendera di depan mereka, bukan hanya mengikat dua warna, tapi juga menyatukan waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Busri menatapnya dengan mata yang lembut. Kau mulai mengerti makna dari museum tekstil, Nak. Di sini, sejarah tidak dibacakan, tapi ditenun. Hening mengisi ruangan. Di luar, burung-burung kecil bernyanyi di antara ranting pohon, seolah merayakan kebangkitan kenangan. Raras berdiri diam, menatap kain merah putih itu sekali lagi. Ia tahu, setiap helaian benangnya menyimpan keberanian perempuan yang tak disebut di buku sejarah, tapi hidup di setiap jahitan kecil. Saat keluar dari ruangan itu, Raras menatap langit Jakarta yang mulai biru sempurna. Ia merasakan angin berhembus lembut di wajahnya, seperti bisikan masa lalu yang berkata, kemerdekaan bukan sekadar tanggal. Ia adalah kain yang harus terus dijaga agar tak robek oleh waktu. Langkahnya terasa lebih mantap kali ini. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan membawanya pada kisah yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana rumah besar ini berubah menjadi wadah ilmu, dan bagaimana kain terus berbicara, bahkan setelah ratusan tahun berlalu. Lahirnya Museum Tekstil Jakarta. Langit siang itu cerah. Udara Jakarta terasa lebih ringan setelah beberapa hari hujan turun berturut-turut. Daun-daun sawo kecik di halaman Museum Tekstil Jakarta memantulkan sinar matahari, menari perlahan dalam tiupan angin. Di antara cahaya yang lembut itu, Raras melangkah masuk dengan rasa takjub yang tak pernah berkurang, seolah museum itu selalu berubah setiap kali ia datang. Di ruang resepsi, Pak Damar tengah berbicara dengan beberapa pengunjung muda yang terlihat antusias. Ketika melihat Raras datang, ia mengangkat tangan menyapanya. Ah, Raras. Tepat waktu seperti biasa, ujarnya dengan nada puas. Hari ini kita membahas kisah yang paling penting, hari lahir museum ini. Raras tersenyum. Ia telah mencatat banyak hal dalam buku kecilnya selama beberapa hari terakhir, tetapi satu bab yang belum tersentuh adalah bagaimana rumah tua yang dulu menjadi tempat perjuangan itu akhirnya berubah menjadi rumah ilmu dan warisan budaya. Semua ini, kata Pak Damar sambil berjalan menuju aula tengah, berawal dari kesadaran bahwa bangsa yang besar tidak hanya mengenang perjuangan dengan monumen, tetapi juga dengan menjaga ruh budayanya. Di aula itu, terpajang potret Ibu Tien Soeharto, sang istri Presiden Soeharto, mengenakan kebaya hijau muda. Di bawah potret tersebut terdapat prasasti marmer bertuliskan tanggal 28 Juni 1976, hari peresmian Museum Tekstil Jakarta.
Pak Damar berhenti di depan prasasti itu, suaranya berubah lembut, seperti membaca doa. Pada hari itu, gedung yang dulunya rumah pribadi dan saksi perjuangan diresmikan sebagai museum untuk melestarikan keindahan kain Nusantara. Sebuah rumah yang dulu menjadi tempat menjahit bendera kemerdekaan, kini menjadi tempat menenun pengetahuan. Raras menatap prasasti itu lama. Siapa yang pertama kali menggagas ide menjadikan gedung ini museum, Pak? Tanyanya. Sebenarnya gagasan itu datang dari kelompok pecinta tekstil dan budayawan Jakarta, jawab Pak Damar. Mereka khawatir generasi muda semakin melupakan seni kain tradisional. Mereka ingin ada tempat di mana batik, tenun, songket, dan ulos tidak hanya dipajang sebagai benda mati, tetapi dipelajari sebagai warisan hidup. Ia berjalan pelan menuju ruangan berikutnya. Di sana, deretan kain dari berbagai daerah tergantung dalam vitrin kaca, batik Yogyakarta, ulos Batak, songket Palembang, ikat Sumba, tenun Flores, dan lurik Jawa Tengah. Masing-masing dengan pola, warna, dan makna yang berbeda, seperti mozaik besar bernama Indonesia. Ketika museum ini dibuka, lanjutnya, para pengrajin dari berbagai daerah datang dan menyerahkan karya mereka. Ada yang membawa kain hasil tenunan tangan ibunya, ada yang menyumbangkan batik warisan keluarga. Setiap kain di sini memiliki kisah, bukan sekadar motif. Raras mendekat ke salah satu vitrin dan memandangi sehelai batik mega mendung berwarna biru lembut. Ia bisa merasakan kesejukan dari pola awan yang melengkung lembut. Seperti langit yang tenang setelah badai, gumamnya. Pak Damar mengangguk. Batik itu memang melambangkan kesabaran dan kebesaran hati. Ia berasal dari Cirebon, daerah pesisir yang menjadi persilangan budaya Tionghoa dan Jawa. Dan begitulah, setiap kain selalu punya kisah lintas zaman, lintas suku. Tiba-tiba, Busri muncul dari arah paviliun batik sambil membawa sehelai kain setengah jadi. Kalian bicara tentang kelahiran museum? Maka lihatlah ini. Ia membuka kain itu, motifnya masih samar, tapi terlihat indah. Inilah motif bunga bangsa, ujarnya bangga. Motif ini dibuat khusus untuk memperingati berdirinya museum. Setiap kelopak bunga di sini mewakili satu daerah penghasil kain Nusantara. Jadi setiap kali pengunjung datang ke sini, mereka tidak hanya melihat kain, tapi melihat persatuan. Raras menatapnya dengan mata berbinar. Bunga bangsa, nama yang indah sekali. Busri tersenyum. Karena museum ini memang seperti taman besar. Setiap kain adalah bunga, dan kita semua penjaganya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar bunyi halus canting yang meneteskan malam cair dari ruangan sebelah. Pak Damar menatap dinding yang penuh foto-foto tua dari masa peresmian museum. Ia menunjuk satu foto yang memperlihatkan Ibu Tin Soeharto sedang berbincang dengan pengrajin batik. Ibu Tin berkata waktu itu, "Jika kita tidak mencintai kain kita sendiri, maka kita akan kehilangan identitas bangsa." Kalimat itu menjadi dasar kenapa museum ini bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi tempat pembelajaran. Raras menulis cepat di bukunya. Dalam pikirannya, ia membayangkan suasana tahun 1976, para pengrajin dari berbagai pulau berkumpul di sini, memamerkan karya mereka dengan bangga. Di taman belakang, ibu-ibu mengenakan kebaya dan sarung, anak-anak muda mencatat corak, sementara wartawan memotret dengan kamera tua. Sebuah peristiwa kecil, tapi bersejarah. Sejak saat itu, lanjut Pak Damar, museum ini menjadi pusat penelitian kain. Banyak mahasiswa datang, seperti kau sekarang, untuk belajar. Bahkan beberapa pengrajin dari luar negeri datang untuk mempelajari batik dan tenun. Mereka kagum bagaimana Indonesia bisa menenun makna dalam setiap helai kain. Raras tersenyum. Saya merasa beruntung, Pak. Karena di tempat ini, saya bukan hanya menulis tentang kain, tapi tentang perjalanan manusia di baliknya. Busri menatapnya dengan lembut. Begitulah seharusnya. Karena setiap kain lahir dari tangan dan hati. Dan museum ini, Raras, adalah rumah dari semua hati yang mencintai warisan. Sore mulai merambat. Cahaya jingga menembus jendela besar, membuat warna-warna batik di ruangan itu tampak berkilau seolah hidup. Raras berdiri di tengah aula, memandangi sekelilingnya, deretan kain, foto, dan alat tenun, semuanya bercerita tentang perjalanan panjang bangsa ini. Di dalam diam,
Ia sadar. Rumah ini, yang dulu menjadi tempat perjuangan dan kini menjadi museum, adalah simbol tentang satu hal yang tak pernah berubah, bahwa budaya adalah napas bangsa. Ketika matahari hampir tenggelam, Raras menutup bukunya perlahan. Di luar, suara azan maghrib menggema, menyatu dengan desiran angin dari pepohonan. Ia menatap ke arah gedung tua itu dengan rasa hormat yang dalam dan berbisik dalam hati. Setiap benang yang terjalin di museum ini adalah doa agar bangsa ini tak pernah kehilangan jati dirinya. Dan malam itu, ketika ia berjalan meninggalkan gerbang museum, Raras tahu, perjalanan batinnya baru sampai di pertengahan. Karena benang waktu masih akan membawanya pada kisah yang lebih dalam lagi, kisah tentang suara masa lalu yang akan berbicara langsung kepadanya. Raras dan panggilan dari masa lalu. Malam itu, Museum Tekstil Jakarta tampak berbeda. Langit gelap bergulung di atas atap tua bangunan kolonial itu, dan suara jangkrik bersahut-sahutan dari taman belakang. Di balik pagar besi yang berukir halus, bayangan pepohonan menari-nari diterpa cahaya lampu jalan. Raras berdiri di depan gerbang, ragu. Ia memandangi bangunan itu yang kini tampak seperti sosok tua yang tenang namun penuh rahasia. Hari itu museum sudah tutup, tapi Pak Damar memberi izin khusus agar ia bisa melakukan riset malam, mempelajari beberapa dokumen dan kain yang belum sempat diteliti. Ketika ia melangkah masuk, derit pintu besar itu terdengar seperti bisikan. Di dalam, udara terasa lebih dingin, seolah dinding-dinding tua menyimpan hawa masa lampau. Lampu temaram di langit-langit menyoroti patung, vitrin, dan lemari kayu berisi kain-kain tua. Ia berjalan perlahan melewati lorong panjang, langkah sepatunya bergema di lantai tegel yang dingin. Di aula tengah, Bu Sri sudah menunggunya dengan termos teh panas dan 2 cangkir kecil. "Kau yakin ingin bekerja malam ini, Nak?" tanyanya lembut. Raras tersenyum, meski dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. "Iya, Bu. Saya ingin menyelesaikan catatan tentang batik perjuangan." Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai. Bu Sri mengangguk pelan. "Kalau begitu, hati-hati." Museum ini memang tenang, tapi malam hari ia bisa terasa sangat hidup. Raras tertawa kecil. "Hidup?" Bu Sri menatapnya dengan mata teduh namun serius. "Kau tahu, Raras, benda-benda tua ini punya ingatan. Kadang, mereka bicara, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan." Setelah Bu Sri pamit, Raras duduk di meja penelitian di ruang belakang. Ia membuka map besar berisi arsip-arsip kuno, foto, surat, dan catatan tangan yang sudah kekuningan. Satu di antaranya menarik perhatiannya, surat dari Ibu Soemini yang belum pernah dibuka. Amplopnya tertulis, "Untuk mereka yang mencintai kain dan akan melanjutkan perjuangan ini." Tangannya bergetar saat membuka segel rapuh itu. Di dalamnya, tulisan tangan halus namun tegas. "Jika engkau membaca surat ini, berarti museum ini telah menjadi rumah ilmu seperti yang kuimpikan. Jagalah kain, bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena ia adalah nadi bangsa. Kelak, satu di antara kalian akan mendengar panggilan dari benang-benang lama. Dengarkanlah, sebab disitulah jiwa kami bersemayam." Soemini, 17 Agustus 1947. Raras terdiam. Bulunya meremang. "Panggilan dari benang-benang lama," bisiknya. Tiba-tiba, suara halus terdengar dari arah paviliun batik. Klik, 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 seperti bunyi canting yang meneteskan malam cair ke atas kain. Ia menoleh, tapi ruangan itu gelap. Angin bertiup dari jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai berayun perlahan. Raras berdiri, mendekat perlahan. Di dalam paviliun, lampu gantung berayun lembut, menciptakan bayangan panjang di lantai. Dan di meja kerja, selembar kain putih terbentang, padahal tadi siang ia ingat kain itu belum ada. Di atas kain itu, terlihat jejak malam hitam membentuk pola samar, seperti tangan tak kasat mata sedang membatik perlahan. Jantung Raras berdetak keras. "Bu?" "Bu Sri," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara halus canting yang masih terdengar. Ia mendekat, dan tiba-tiba aroma malam panas menyeruak, persis seperti yang ia cium waktu pertama kali melihat pembatik tua di taman. Cahaya redup dari lampu minyak di pojok ruangan seolah menampilkan bayangan seorang perempuan duduk di kursi, mengenakan kebaya dan selendang batik.
Wajahnya lembut, senyumnya samar. Raras membeku. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang sama dengan potret di ruang kemerdekaan, Ibu Soemini. Perempuan itu menatapnya tanpa bicara, lalu menunjuk ke arah meja di samping. Di sana tergeletak sehelai kain batik setengah jadi dengan motif belum selesai. Di bawahnya, ada tulisan tangan. Lanjutkan pola ini, agar sejarah tak terputus. Air mata menetes di pipi Raras tanpa ia sadari. Apakah ini yang dimaksud dengan panggilan itu? Bisiknya. Bayangan itu tersenyum, lalu perlahan memudar bersama cahaya lampu yang berkedip lemah. Hening menyelimuti ruangan. Dengan tangan gemetar, Raras duduk di kursi yang tadi ditempati bayangan itu. Ia mengambil canting yang masih hangat, lalu meneteskan malam di ujung kain. Entah kenapa, tangannya bergerak dengan lancar, seolah ada yang menuntunnya. Pola bunga dan garis-garis muncul mengikuti aliran pikirannya, membentuk motif baru yang belum pernah ia lihat. Setelah beberapa menit, ia berhenti. Motif itu tampak seperti paduan antara batik perjuangan dan bunga bangsa, dua kain yang pernah ia pelajari sebelumnya. Di tengahnya, terbentuk garis menyerupai sayap burung yang terbuka. Motif kebangkitan, gumamnya. Itu nama yang cocok. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Lampu di atasnya berayun pelan, seolah mengangguk menyetujui. Saat itu, Raras merasa museum tidak lagi sunyi. Ia mendengar suara samar tawa perempuan, langkah kaki lembut, dan bisikan halus seperti doa. Benang waktu telah memilihmu. Raras menatap ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di hatinya, ia tahu, ia baru saja menjadi bagian dari sejarah yang hidup. Museum itu bukan lagi sekadar bangunan atau tempat penelitian. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ketika fajar mulai merekah, Raras keluar dari paviliun dengan langkah pelan. Di tangan kanannya, ia menggenggam kain yang barusan ia selesaikan. Embun pagi menyentuh kulitnya, dan cahaya matahari pertama menyinari gedung tua itu. Untuk pertama kalinya, Raras tidak hanya merasa sebagai peneliti, tetapi sebagai penerus dari mereka yang menjahit harapan bangsa dengan benang dan doa. Misteri batik tua dan kisah sang pembatik. Pagi menjelang di Palmerah. Cahaya matahari menembus dedaunan trembesi, menciptakan bayangan bergerak di dinding Museum Tekstil Jakarta. Raras datang lebih awal dari biasanya, masih membawa gulungan kain batik yang ia buat semalam. Wajahnya tampak letih, tapi matanya menyala, ada semacam keyakinan yang baru tumbuh di dalam dirinya. Begitu melewati gerbang, ia melihat Pak Damar tengah berdiri di teras, menatapnya dengan ekspresi campuran antara heran dan lega. Raras, sapa pria tua itu, Bu Sri bilang kau bekerja sampai lewat tengah malam. Kau baik-baik saja? Raras tersenyum kecil. Saya baik, Pak. Tapi, ada sesuatu yang terjadi semalam. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Pak Damar menaikkan alisnya. Sesuatu? Raras membuka gulungan kain di tangannya. Saya tidak tahu bagaimana bisa, tapi saya menyelesaikan motif ini semalam. Dan? Saya rasa ini bukan sepenuhnya hasil tangan saya. Ia membentangkan kain itu di meja. Cahaya pagi menyentuh permukaannya, memperlihatkan motif yang belum pernah terlihat sebelumnya, perpaduan antara bunga bangsa dan batik perjuangan, dengan garis melengkung seperti sayap burung Garuda di tengahnya. Di ujung bawah kain itu, muncul pola kecil berbentuk huruf S, seolah tanda tangan halus dari sang pembatik. Pak Damar menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Raras, kau tahu apa ini? Raras menggeleng. Pria tua itu berjalan ke arah lemari kaca tua di sudut ruangan, mengeluarkan map besar berisi arsip foto dan catatan sejarah. Ia membuka salah satu halaman, memperlihatkan foto lawas yang sudah memudar. Dalam foto itu, tampak Ibu Soemini duduk di depan kain dengan motif serupa, hanya saja bagian tengahnya belum selesai, kosong seperti menunggu garis terakhir. Raras menutup mulutnya dengan tangan. Itu sama persis, Pak? Benar, ujar Pak Damar dengan suara pelan. Itulah batik kebangkitan, karya terakhir Ibu Soemini. Ia tidak pernah menyelesaikannya. Konon, ia meninggal sebelum menorehkan cantingan terakhir. Ruangan mendadak terasa hening. Raras menatap kain di tangannya yang kini terasa berat,
bukan karena bahan, tetapi karena beban sejarah yang terkandung di dalamnya. Jed, suaranya bergetar. Semalam, saya menyelesaikan apa yang belum sempat ia selesaikan. Pak Damar menatapnya tajam. Mungkin begitu, tapi bukan berarti kau kebetulan melakukannya. Aku percaya, kain itu memang memilihmu. Raras terdiam lama. Ia masih bisa merasakan kembali suasana malam sebelumnya, aroma malam cair, bayangan lembut perempuan berkebaya, dan bisikan halus yang menuntunnya menorehkan garis terakhir. Semua terasa nyata. Sore itu, mereka memutuskan membuka kembali ruang penyimpanan lama di bawah museum, tempat arsip-arsip pribadi keluarga Soemini disimpan. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan rak-rak kayu berisi kotak besar bertuliskan tahun-tahun tua. Di salah satu kotak, mereka menemukan album kecil berisi foto keluarga. Di halaman tengahnya, tertulis dengan tinta hitam. Untuk Raras, cucuku kelak. Jika kau menemukan ini, berarti darahku masih menenun kisah di tanganmu. Raras terpaku. Dunia seolah berhenti. Ia menatap tulisan itu, lalu menatap Pak Damar. Cucunya? Pak Damar tampak terkejut, tapi wajahnya perlahan melembut. Jadi benar. Aku pernah mendengar kabar bahwa Ibu Soemini memiliki seorang anak perempuan yang diadopsi setelah perang, dan keturunannya tinggal di luar kota. Tapi aku tidak menyangka bahwa saya mungkin salah satu dari mereka, potong Raras dengan suara hampir bergetar. Tangannya menyentuh halaman album itu. Di sana, foto lama menampilkan perempuan muda yang sangat mirip dengannya, hidung yang sama, mata bulat yang lembut, bahkan senyum yang seolah ia kenali. Di bawah foto itu tertulis, Sarinah Raraswati Soemini, 1946. Air mata menetes dari sudut mata Raras. Ia baru menyadari, nama tengahnya yang diberikan oleh ibunya dulu, Raraswati, bukan kebetulan. Ibunya pernah berkata itu nama keluarga lama, tapi ia tak pernah tahu dari mana asalnya. Pak, bisiknya, selama ini saya datang ke sini bukan hanya untuk menulis sejarah tapi untuk menemukannya. Pak Damar menatapnya dengan penuh rasa haru. Sepertinya museum ini sudah menunggumu sejak lama, Raras. Mungkin ini alasannya kenapa kau selalu merasa terhubung ke sini. Raras menatap sekeliling ruangan bawah tanah itu. Bau debu, kayu tua, dan kain lama berpadu menjadi aroma nostalgia yang menenangkan. Ia merasa seolah rumah itu bernapas, mengenalinya. Ia mengusap debu di salah satu dinding dan menemukan ukiran kecil, huruf S dan R yang saling terhubung. Ini, katanya perlahan, huruf yang sama seperti tanda di kain itu. Pak Damar tersenyum tipis. S dan R, Soemini dan Raraswati. Dua generasi yang terhubung oleh benang waktu. Malam itu, Raras berdiri di halaman belakang museum, menatap langit Jakarta yang mulai bertabur bintang. Angin lembut berhembus, membawa aroma malam dari taman batik. Di tangannya, ia menggenggam batik kebangkitan, kain yang kini lengkap untuk pertama kalinya sejak 70 tahun lalu. Dalam diam, ia berjanji, aku akan teruskan warisan ini. Kain ini akan berbicara lagi. Seperti engkau, Eyang Soemini, yang menjahit kemerdekaan dengan benang keberanian. Cahaya bulan menimpa kain itu, membuat warnanya berkilau halus. Dan di antara desiran angin, Raras mendengar bisikan lembut yang seolah datang dari balik waktu. Kau telah menenun kembali yang hilang, nak. Kini tugasmu menjaga agar benang ini tak terputus. Air matanya jatuh. Ia tersenyum, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan mengapa museum itu memanggilnya. Kain sebagai identitas dan warisan bangsa. Langit Jakarta tampak cerah di pagi itu. Udara segar mengalir lembut melewati pepohonan di halaman Museum Tekstil Jakarta, membawa aroma kain, malam batik, dan bunga kenanga yang ditanam di sekitar taman. Di bawah sinar matahari yang menembus jendela kaca patri, Raras berdiri di tengah aula utama yang kini telah disulap menjadi ruang pameran besar. Di depannya terbentang deretan kain batik, tenun, dan songket dari berbagai daerah Indonesia, masing-masing disertai kisah di balik motifnya. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari pembukaan pameran yang diberi judul Benang Nusantara, Kain sebagai Identitas dan Warisan Bangsa.
Sebuah acara yang tak hanya menjadi puncak dari penelitian dan perjuangan Raras, tapi juga puncak perjalanan batinnya menemukan jati diri. Pak Damar berdiri di sampingnya, mengenakan batik berwarna coklat tua dengan motif parang rusak. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ada sorot bangga di matanya. "Siap, Raras?" tanyanya lembut. Raras mengangguk sambil menarik napas panjang. "Siap, Pak. Hari ini saya bukan hanya memamerkan kain, saya ingin memperkenalkan kembali suara yang telah lama hilang dari sejarah." Satu persatu pengunjung mulai berdatangan. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa seni, peneliti budaya, jurnalis, hingga perajin batik dari berbagai daerah. Aula museum yang biasanya sunyi kini hidup oleh percakapan dan langkah kaki yang berbaur dengan suara musik gamelan lembut. Di tengah aula, terbentang kain panjang batik kebangkitan, kain warisan Ibu Soemini yang akhirnya diselesaikan oleh tangan Raras. Ia dipajang di balik kaca besar dengan pencahayaan hangat, membuat setiap lekuk motifnya tampak hidup. Motif bunga, burung garuda, dan garis lengkung berpadu membentuk simfoni visual yang seolah bercerita tentang perjalanan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Bu Sri menghampiri sambil membawa bunga melati yang baru dipetik dari taman belakang. "Untukmu, Raras," katanya sembari menyerahkan bunga itu. "Kau sudah menjahit kembali kisah yang hampir terlupakan." Raras tersenyum, menatap kain yang kini menjadi pusat perhatian. "Kain ini seperti berbicara, Bu. Seolah semua yang diceritakan Eyang Soemini selama hidupnya, kini hidup kembali melalui benang dan warna." Pak Damar menatap kain itu lama. "Itulah kekuatan budaya kita, Nak. Ia tidak mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk mendengarkan." Sementara itu, di sisi lain ruangan, beberapa pengunjung berhenti lama di depan instalasi yang diberi nama Peta Benang Nusantara. Instalasi itu menggambarkan bagaimana motif dan warna kain di berbagai daerah saling berhubungan. Batik parang dari Jawa, ulos dari Sumatera, tenun ikat dari Nusa Tenggara, dan songket dari Kalimantan. Semua dihubungkan oleh untaian benang merah yang menelusuri peta besar Indonesia. Raras menjelaskan pada rombongan wartawan yang datang, "Saya ingin menunjukkan bahwa kain bukan sekadar hasil kerajinan tangan. Ia adalah bahasa visual bangsa kita. Setiap motif menyimpan kisah, doa, dan identitas daerah. Ketika kain ini disatukan, kita bisa melihat wajah Indonesia yang sebenarnya." Seorang jurnalis menatapnya kagum. "Anda menemukan inspirasi ini dari mana, Mbak Raras?" Raras tersenyum lembut. "Dari sejarah keluarga saya, dari seorang perempuan yang menjahit bendera kemerdekaan dengan tangan yang gemetar tapi hati yang kuat. Dan dari setiap perajin yang terus menjaga api tradisi agar tidak padam." Suasana menjadi haru ketika layar besar di ujung ruangan mulai menayangkan film dokumenter pendek berjudul Kain yang Menenun Waktu. Di dalamnya, terlihat perjalanan Raras menelusuri arsip-arsip tua, bertemu para pembatik di daerah, dan akhirnya menemukan jati dirinya sebagai penerus warisan Soemini. Film itu diakhiri dengan kalimat yang ditulis oleh Raras sendiri. "Kain tidak pernah berbohong." Ia menyimpan tangan-tangan yang pernah menggenggamnya dan doa-doa yang dititipkan di setiap jahitan. Begitu lampu menyala, tepuk tangan panjang memenuhi aula. Air mata Raras menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Di sudut pandangnya, ia seolah melihat bayangan seorang perempuan tua berkebaya putih, Eyang Soemini, tersenyum lembut sambil mengangguk. Pak Damar menepuk bahunya pelan. "Sekarang kau tahu, Nak, museum ini tidak hanya menyimpan benda, tapi menyimpan jiwa bangsa." Raras mengangguk, menatap pameran dengan hati bergetar. Dan jiwa itu kini hidup kembali. Setelah acara berakhir, Raras berjalan ke taman belakang. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga kenanga. Ia duduk di bawah pohon beringin tua sambil membuka buku catatannya. Di halaman kosong ia menulis, "Warisan bukan sekadar harta, melainkan nilai. Dan nilai terbesar dari bangsa ini adalah kemampuannya menenun perbedaan menjadi keindahan." Suara langkah mendekat. Bu Sri datang membawa secangkir teh hangat. "Kau tahu, Nak," katanya, "dulu Ibu Soemini sering duduk di sini juga." Katanya, di bawah pohon ini ia mendapat inspirasi untuk setiap motif baru. Raras tersenyum.
Mungkin karena pohon ini menyimpan doa-doa dari masa lalu. Busri mengangguk. Dan kini kau yang melanjutkannya. Raras menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di kepalanya, ia teringat semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari rasa penasaran menjadi panggilan, dari museum yang terasa asing menjadi rumah yang penuh kenangan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak kisah kain lain yang menunggu untuk diteliti, dipamerkan, dan dihidupkan kembali. Tapi hari ini, ia telah membuktikan satu hal penting, bahwa kain bukan hanya benda mati, melainkan napas bangsa yang terus hidup dari generasi ke generasi. Angin sore menelusuri ujung kain batik kebangkitan yang berkibar lembut di balik jendela museum. Dan dalam hembusan itu, Raras seolah mendengar bisikan yang dulu hanya ia bayangkan. Benang sudah tersambung kembali, nak. Kini saatnya kau menenun masa depan. Raras tersenyum, menutup bukunya, dan berbisik pelan. Terima kasih, Eyang. Aku akan teruskan tenunan ini. Langit perlahan gelap, tapi cahaya dari dalam museum tetap menyala, seperti semangat bangsa yang tak pernah padam. Benang yang tak pernah putus. Senja turun perlahan di langit Jakarta. Awan-awan tipis berubah warna menjadi keemasan, lalu merah muda, seolah sedang dilukis pelan oleh tangan halus alam. Di halaman Museum Tekstil Jakarta, suara jangkrik mulai bersahutan di antara dedaunan kenanga dan pohon beringin tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Cahaya lampu taman menyorot lembut dinding bangunan berarsitektur Indis itu, menciptakan suasana tenang, hampir sakral. Di tengah taman, Raras berdiri memandangi bangunan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Pameran, Benang Nusantara, telah berakhir 2 hari lalu, namun gema langkah para pengunjung masih terasa di dalam hatinya. Setiap dinding museum, setiap kain yang tergantung, seolah masih berbisik pelan, menceritakan kisah-kisah lama yang kini menemukan rumah baru. Malam itu, ia tidak datang untuk bekerja atau meneliti. Ia datang untuk berpamitan. Bukan untuk pergi selamanya, melainkan untuk memulai bab baru, melanjutkan risetnya tentang warisan tekstil di seluruh Indonesia. Langkah kakinya menyusuri koridor panjang yang diterangi cahaya lampu kuning. Aroma khas kayu tua bercampur dengan bau malam batik yang samar-samar masih tercium dari ruang pewarnaan. Ia berhenti di depan ruang kemerdekaan, ruangan tempat bendera merah putih dijahit oleh tangan-tangan perempuan pemberani, termasuk Eyang Soemini. Perlahan ia membuka pintu. Di dalam, bendera tua itu masih tergantung, dengan lipatan lembut di tengahnya, seolah sedang beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Raras melangkah mendekat, lalu menatapnya lama. Terima kasih, bisiknya pelan. Karena lewatmu, aku menemukan arah. Suara langkah mendekat dari belakang. Pak Damar muncul dengan senyum hangat di wajahnya. Kau selalu datang ke ruangan ini sebelum mengambil keputusan besar, katanya. Raras tersenyum samar. Mungkin karena disinilah semuanya dimulai, Pak. Pria tua itu mengangguk. Dan disinilah semuanya akan selalu kembali. Ia lalu menyerahkan sebuah buku bersampul coklat tua. Ini untukmu. Arsip catatan Soemini yang belum sempat kita baca semua. Aku rasa hanya kau yang bisa menulis ulang kisah ini dengan hati. Raras menerima buku itu dengan tangan bergetar. Di sampulnya tertulis tulisan tangan yang sudah memudar. Kain adalah hidup. Selama benang masih terjalin, bangsa ini takkan hilang. Matanya memanas. Eyang benar, katanya lirih. Kita sering berpikir sejarah hanya ada di buku, padahal ia bernafas di setiap helai kain, di tangan-tangan yang terus bekerja tanpa pernah dikenal dunia. Pak Damar menatapnya dengan bangga. Kau telah membuat museum ini hidup kembali, Raras. Tapi ingat, tugasmu tidak berhenti di sini. Warisan sejati adalah saat kau membuat orang lain ikut menenun. Hening beberapa saat. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang terdengar. Raras menatap bendera itu sekali lagi sebelum keluar dari ruangan. Saat menutup pintu, ia merasa seolah bayangan halus perempuan berkebaya putih berjalan di belakangnya, menatap dengan tatapan bangga. Di luar, Busri sudah menunggu di taman dengan secangkir kopi. Kau akan berangkat ke Pekalongan besok, kan? Tanyanya. Raras mengangguk. Ya, Bu. Ada penenun tua di sana yang katanya masih menyimpan pola batik yang hampir punah.
Saya ingin mempelajarinya sebelum benar-benar hilang. Bu Sri menatapnya penuh rasa haru. Kau seperti ibumu dulu, keras kepala tapi penuh cahaya. Raras tersenyum. Mungkin karena darah itu tetap mengalir, Bu. Darah penenun, darah perempuan yang tak menyerah. Mereka duduk bersama di bawah langit yang mulai gelap. Lampu-lampu taman berkelap-kelip, memantulkan cahaya di permukaan kain yang tergantung di jendela aula, batik kebangkitan, karya yang kini menjadi simbol museum. Kain itu, kata Bu Sri, akan selalu mengingatmu. Karena setiap garisnya adalah bagian dari perjalananmu. Raras menatap kain itu, lalu menatap langit. Dan setiap perjalanan akan selalu kembali ke sini, jawabnya. Beberapa bulan kemudian, museum itu menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Berita tentang batik kebangkitan dan kisah Raras tersebar di berbagai media. Banyak generasi muda datang, bukan sekadar melihat kain, tapi mencari makna. Di ruang pameran baru, terpampang kutipan tulisan tangan Raras di dinding besar. Kain tidak hanya dibuat untuk dikenakan. Ia dibuat untuk dikenang. Suatu sore, beberapa anak sekolah datang berkunjung. Mereka berlari-lari kecil di halaman, memandangi warna-warni batik yang berkibar di tali jemuran. Salah satu dari mereka bertanya pada pemandu, "Bu, siapa yang membuat batik besar itu?" Pemandu tersenyum. Seorang perempuan muda bernama Raras. Tapi kain itu dikerjakan bersama, dengan waktu, sejarah, dan cinta. Dan di sudut taman, seolah waktu berhenti sejenak. Angin lembut berembus, menggerakkan kain batik kebangkitan sehingga warnanya berkilau di bawah cahaya sore. Di antara desiran itu, seolah terdengar suara lembut dari masa lalu. Selama benang masih disambung, kita takkan pernah terputus. Karena sejarah bukan untuk diingat, tapi untuk dilanjutkan. Raras yang kini telah menjadi peneliti budaya di seluruh Nusantara, berdiri di beranda rumah tua di Pekalongan, menatap langit dengan senyum damai. Di tangannya, buku catatan Eyang Soemini selalu ia bawa, sudah penuh dengan tulisan tambahan dari perjalanannya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tak lagi berjalan sendirian. Di setiap kain yang ia sentuh, di setiap motif yang ia teliti, ada benang tak kasat mata yang menyatukannya dengan masa lalu dan menuntunnya ke masa depan. Angin sore berhembus, membawa aroma malam dan tanah basah. Ia menutup bukunya perlahan dan berbisik. Selama kain masih ditenun, selama cerita masih diceritakan, aku tahu, Indonesia akan tetap hidup. Lampu-lampu di kejauhan menyala, satu persatu. Dan di tengah cahaya itu, seolah dunia ikut menenun harapan baru, harapan bahwa budaya, seperti benang, akan terus bersambung tanpa akhir. Benang yang tak pernah putus. Di bawah langit senja Jakarta, Museum Tekstil berdiri anggun, menyimpan kisah yang tak lekang oleh waktu. Raras berdiri di halaman depan, menatap lembut kain batik kebangkitan yang berkibar di balik kaca. Ia tersenyum, karena kini ia tahu, perjalanan hidupnya bukan sekadar mencari sejarah, tapi menenun kembali ingatan bangsanya. Dari tangan-tangan perempuan masa lalu hingga generasi hari ini, benang itu terus bersambung. Setiap jahitan, setiap warna, adalah napas Indonesia yang tak pernah padam. Dan ketika angin berembus lembut di antara daun kenanga, terdengar bisikan halus seolah datang dari masa lalu. Selama benang masih terjalin, identitas kita akan selalu hidup. Raras menatap langit, menutup buku catatannya, lalu berbisik pelan. Aku akan terus menenun kisah ini. Cahaya sore memantul di dinding museum, menjadi saksi bahwa warisan bukan untuk disimpan, melainkan untuk diteruskan.